Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qad hamalana minadh dhulumatil jahli ila nuril Islam. Ya, saya Muhammad Abdullah Azam dari kelas D dengan NIM 2201041101471. Di sini akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran, yang kedua keterampilan menjelaskan, dan yang terakhir yaitu keterampilan menutup pelajaran. Ya, langsung saja menuju keterampilan yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik. Ya, ini dimaksudkan agar peserta didik terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari, bukan hal menyeleweng yang tidak akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran semacam itu tidak saja harus dilakukan oleh guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggalan atau setiap jeda kegiatan dari inti pelajaran diberikan selama jam pelajaran itu. Ya. Untuk menyiapkan mental peserta didik terhadap hal-hal yang akan dipelajari, guru dapat melakukan usaha-usaha dengan memberi acuan dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai atau telah dipelajari murid pada pertemuan yang sebelumnya kepada materi yang akan dipelajari untuk hari ini. Begitu. Buka pelajaran ini yaitu itu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menutup pelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Mungkin di sini ada sedikit cara untuk cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran adalah dengan yang pertama yaitu menarik perhatian peserta didik, yang kedua memotivasi peserta didik, yang ketiga memberi acuan atau struktur pelajaran dengan menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar serta pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja dan pembagian waktu. Yang kemudian yang keempat, mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik yang baru. Kemudian yang terakhir dan atau yang kelima yaitu menanggapi situasi kelas. Ya, mungkin setelah ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuka pelajaran dengan pedoman yang telah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk atau meja anak-anak sekalian supaya kita belajarnya lebih lebih nyaman dan ilmu yang kita pelajari akan lebih masuk kepada otak kita. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya juga kita membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita atau materi kita pada pagi hari ini, saya ingin tahu nih, apakah anak-anak ini masih ingat tentang materi kita yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya? Ada yang tahu?
Oh ya, Rafiq. Apa? Oh, Masya Allah, sahih. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang anwaul jumlah yang terdiri dari fi'il, ism, dan harf. Ya, apakah di sini ada yang bisa menjelaskan sedikit, review sedikit saja tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya? Oh, Rijal, Masya Allah. Gimana Rijal? Oh, Masya Allah, benar sekali Rijal. Saya kira teman-teman masih ingat dengan materi kita yang telah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, langsung saja kita menuju materi kita pada pagi hari ini, yaitu fi'lul mudhari'. Ya, mungkin begitu demonstrasi sedikit dari saya tentang keterampilan membuka pelajaran. Ya, langsung saja ini kepada keterampilan selanjutnya, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Ya, pemberian penjelasan juga merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru dalam berinteraksi di dalam kelas. Cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan yang baik oleh guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Keterampilan dasar mengajar menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan yang lainnya. Misalkan antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Kemudian tujuan-tujuan keterampilan menjelaskan adalah untuk yang pertama membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, yang kedua melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah, yang ketiga yaitu memberi masukan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahan mereka. Dan yang keempat yaitu membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Ya, itu saja. Mungkin setelah ini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang cara untuk keterampilan menjelaskan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fi'il mudhari'. Ya, ini adalah bagian dari fi'il. Ya, fi'il itu dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il mudhari', fi'il madhi, dan fi'il amr. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' ini memiliki qaidah yang berbunyi fi'lun yadullu ala husuli amalin fi zabadin hadir awis mustaqbal, yang berarti fi'il mudhari' adalah fi'il yang merujuk kepada pekerjaan pada zaman ini atau di masa yang akan datang. Ya, jadi saya akan memberikan sedikit contoh ini, yaitu yadribu rijal al-kalb. Ya, di sini yadribu rijal al-kalb. Jadi rijal sedang memukul kalb. Jadi fi'il mudhari' ini dipakai pada saat kita ingin berbicara pada zaman ini atau zaman yang akan datang. Ya, apa sudah paham? Apakah teman-teman ada yang bisa memberikan contoh lain? Oh, monggo Yusuf. Wah, gila. Udah keren banget Yusuf ini, Masya Allah. Ya, mungkin seperti itu keterampilan menjelaskan dari saya sesuai pedoman yang saya buat. Mungkin ada salah, maaf. Oke, menuju yang keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan menutup pelajaran. Ya, keterampilan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri inti pelajaran.
Ya, usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru antara lain adalah merangkum kembali atau menyuruh peserta didik membuat ringkasan dan mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru atau yang telah diberikan. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini harus dilakukan guru tidak saja pada akhir jam pelajaran, tapi juga pada akhir setiap penggalan kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urut-urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas di rumah, tetapi kegiatan yang ada kegiatan langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Menutup pelajaran atau closure, kegiatan dilakukan oleh guru adalah mengakhiri pelajaran atau mengakhiri kegiatan interaksi edukatif. Usaha menutup pelajaran dimasukkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari anak didik, mengetahui tingkat pencapaian anak didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses interaksi edukasi. Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha untuk guru untuk mengondisikan materi peserta didik agar siap dalam menyampaikan pelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada cara-cara yang digunakan guru dalam menutup pelajaran, antara lain yaitu yang pertama review atau melihat atau meninjau kembali. Guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah diajarkan itu telah dikuasai oleh peserta didik atau belum, dan adapun cara meninjau kembali adalah dengan menanyakan kepada peserta didik apa yang telah dipelajari pada hari itu. Ya, yang kedua yaitu merangkum inti pelajaran. Meninjau kembali pelajaran yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan merangkum inti pokok pelajaran. Guru dapat meminta peserta didik membuat ringkasan baik secara lisan maupun tertulis. Rangkuman ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Dapat dilakukan oleh guru bersama peserta didik atau guru menyuruh peserta didik, dan disempurnakan oleh guru tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat ringkasan. Dengan membuat ringkasan, peserta didik dapat memantapkan penguasaan inti dari pokok-pokok materi pelajaran yang telah dipelajari. Di samping itu, dengan ringkasan, peserta didik yang tidak memiliki buku sumber telah memiliki bahan untuk dipelajari kembali. Ringkasan dapat dibuat oleh guru bersama dengan peserta didik secara kelompok atau peserta didik secara individual. Ya, mungkin itu saja. Setelah ini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang keterampilan menutup pelajaran. Stay tune. Ya, seperti ini. Mungkin kita cukupkan materi pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin tahu nih bagaimana pemahaman antum tentang fi'il mudhari'. Saya di sini akan menunjuk satu nih dari kalian untuk menjelaskan kembali apa itu fi'il mudhari'. Siapa ya? Oh, Ashar. Jarib. Masya Allah, mumtaz, anta. Ya, mungkin seperti itu ya yang telah dijelaskan oleh Ashar tadi tentang fi'il mudhari', yaitu fi'il yang merujuk kepada setiap pekerjaan di zaman ini atau di zaman yang akan datang. Oke. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin seperti itu pemaparan pedoman dan demonstrasi dari saya tentang keterampilan dasar mengajar yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran, yang kedua keterampilan menjelaskan atau menjelaskan isi dari materi pelajaran yang akan diberikan pada pagi hari itu, dan yang terakhir yaitu keterampilan menutup pelajaran dengan cara mereview dan merangkum inti dari pelajaran diberikan pada hari itu. Ya, mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.